Bagi warga plus 62 tentu sudah tak asing dengan warung makan yang satu ini. Warteg alias warung Tegal. Yakini sudah menjamur di ibu kota sejak tahun 50-an, warung ini telah menjadi favorit banyak orang karena berbagai faktor. Murah, nikmat, mengenyangkan, dan praktis. Dengan sajian yang bervariasi, warteg menjadi solusi bagi para pekerja kantoran atau mahasiswa dan juga bagi para ibu-ibu yang tidak sempat memasak di rumah. Warteg tuh harganya masih cocok untuk kantong anak mahasiswa itu. Porsinya juga banyak, makanannya enak-enak kayak gitu. Kalau makan warteg itu murah ya, terus mudah didapetin. Porsinya juga banyak, jadi untuk mahasiswa seperti kita itu benar-benar membantu ya, terus porsinya juga memuaskan. Saat ini menurut data Koperasi Warung Tegal, setidaknya ada 34.000 warteg yang tersebar di wilayah Jabodetabek. Meski begitu, nyaris semua punya ciri khas sajian yang mirip satu dengan lainnya. Dari ragam tumisan, lauk dari ikan, telur sampai daging, gorengan, dan juga sayuran di balik etalase kacanya. Dari catatan sejarahnya, varian lauk pendamping nasi yang ada di warteg ini adalah bentuk evolusi lauk nasi ponggol. Nasi khas dari Tegal yang selalu diburu oleh para buruh bangunan yang mencari peruntungan di Jakarta. Saat itu, lauk nasi ponggol hanyalah orek tempe, sedikit tumisan, dan protein berupa ikan asin ataupun telur. Nah, katanya kalau makan di warteg itu mesennya touchscreen. Kita coba ya. Mbak, aku mau makan sama telur dadar, sama usus, sama orek basah, sama orek basah. Oke, itu aja udah. Dikit. Ini saya pesan tempe orek, usus, dan juga telur dadar yang jadi menu favorit di setiap warteg. Dengan banyaknya menu warteg, proses menyiapkan sajian tertentu tak bisa dibilang mudah. Apalagi jika warteg tersebut buka 24 jam. Pasalnya, masakan yang masih fresh selalu menjadi favorit para pembeli. Kalau banyak pasar, kita jam 3 udah ke pasar. Tapi buat telurnya, kita belanja sore, soalnya di sini. Jam 3-an lah, kita udah belanja. Kurang lebih 1 karung. Iya, habis. Kalau dihitung liter ya berapa ya, kali 50 kilo, bisa 60 liter. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, biasanya warteg akan memasak 2-3 kali sehari, yakni di pukul 5 pagi dan 5 sore, menjelang ramainya konsumen yang datang untuk sarapan dan juga makan malam. Dalam waktu 2 jam saja, juru masak warteg bisa menyiapkan 50 menu hidangan siap saji. Nah, ini saya lagi masak kepala ayam. Ini mau dibikin apa, Bu, kepala ayamnya? Sayur sop. Ini baru 1 menu. Biasanya Ibu masak sehari itu berapa menu sih, Bu? Kurang lebih 50 menit. 50 menu, Bu. Nah, kebayang nih, ini baru 1 menu aja saya udah keringetan, udah gerak. Gimana Ibu ya 50 menu? Nggak kebayang deh. Meski awalnya susah, tapi nyaris semua juru masak akan terbiasa dengan ritme memasakkan aneka sajian tersebut. Terlebih, karena sejatinya menu warteg adalah masakan rumahan sehari-hari, tidak perlu bumbu yang ribet dan proses yang rumit. Mulai pukul 5 pagi, para karyawan sudah sibuk menyiapkan menu masakan yang akan dihidangkan. Dari mencuci bahan masakan, memotong, hingga memasak. Untuk efisiensi, proses memasak biasanya langsung dalam porsi yang besar, terutama untuk menu yang bisa dihangatkan. Sang ayam pun langsung memasukkan 10 ekor ayam dalam 1 kuali. Tuh, dadanya montok. Iya. Jadi cuma garam harus sekian, bumbu penyedapnya harus sekian. Iya. Kita jam 3 kita panasin lagi. Ntar sore kita cek yang habis apa nih. Kira-kira yang habis kita masak lagi. Ntar malam jam 11, setengah 12
yang masih ada kita panasin lagi. Tapi kalau pagi udah kita keluarin semua. Jadi benar-benar fresh lagi, baru lagi. Kita siang 3 orang, ntar malam 2. Kita malam ada saya, kalau ntar siang ada ibu, begitu. Jadi siang ada 4 orang, kita malam ada 3. Meski terlihat ribet, ternyata para pegawai sudah tahu tentang takaran dan standar penyajian menu. Centong dan sendok yang digunakan sudah otomatis menjadi alat penghitung, sehingga kecil kemungkinan warteg rugi karena salah menghitung modal dan pengeluaran. Bahkan jika sedang ramai, omset per hari satu warteg bisa mencapai 5 juta rupiah. Ya, yang seru cuma awalnya doang nih. Ini pertama saya buka, lakunya jam 12 siang. Iya, dari paginya ini nggak ada orang beli. Udah pada takut aja, udah aduh gimana ini. Malah masakan udah banyak, kok nggak ada orang. Pas jam 12, alhamdulillah, omset awal 1,5 ini. Itu yang lagi awal. Besoknya naik lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Standar terus. Uniknya, jika memperhatikan lebih jauh, letak meja dan kursi warteg selalu disusun seperti bentuk huruf L. Ternyata penyusunan tersebut bukan tanpa alasan. Selain menghemat tempat, para pegawai warteg akan jauh lebih mudah menyiapkan makanan tanpa perlu bolak-balik ke meja pelanggan. Oleh karena itulah, biasanya warteg akan memakai padung atau bentuk kursi memanjang yang dinilai efektif yang klop dengan etalase ala warteg. Tak hanya itu saja, ternyata ada pakem tak tertulis dalam pengaturan menu masakan di etalase kaca tersebut. Ada tempatnya sendiri, biar rapi. Kalau sayuran, sayuran sendiri. Kalau ayam sendiri gitu. Jadi biar nggak kecampur gitu. Kalau kayak sendok kan khusus buat sayur. Kalau yang kayak misal ayam-ayaman gitu, semur, balado, itu ada sendiri. Tak bisa dipungkiri bahwa doa memang menjadi salah satu resep rahasia warteg untuk dapat bertahan melawan persaingan. Baik persaingan melawan zaman, ataupun persaingan kompetisi yang terkadang datang dalam bentuk serangan goib. Dulu mah saya nasi mateng aja. Ini lauk mateng nih. Udah jadi ada itunya, ada apa? Iya, pelatuknya. Itu pas saya ngikut mas saya tuh. Tapi nggak tahu dia yang nyerang siapa, kita nggak ngerti. Pokoknya kan nggak masuk hal aja. Ikannya masih panas, ada bumbunya tuh. Orang mau ditaruh, bisa keluar begitu coba. Kalaupun dimasak, belatung pada mati. Ini hidup, bayangin aja coba. Oh, waktu itu saya masih muda, masih ikut orang tua. Jadi masalah penanganan orang tua. Apa dia puasa, apa sholat, apa orang pinter, saya nggak ngerti tuh.